Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kisah pengantar tidur yang akan membawakan kisah-kisah yang dapat mengantarkan Anda menuju tidur yang lelap. Berikut adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Neneng Dewi Nurjanasari, si ratu penulis horor. Begini kisahnya. Pagi itu, di sebuah rumah sederhana yang tidak terlalu luas, terlihat Fandi, seorang laki-laki muda yang berwajah tampan, sudah mulai sibuk. Saat itu, Fandi sedang berada di kamar dan merapikan penampilannya. Hari ini adalah salah satu hari yang paling bersejarah di dalam hidupnya, karena Fandi hendak melamar Dena, sang pujaan hatinya. Selama 2 tahun, Fandi dan Dena membina hubungan cinta. Rasanya sudah cukup bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lainnya, dan Fandi ingin maju ke jenjang berikutnya. Dena terbilang sebagai perempuan yang cantik, ramah, baik hati, keibuan, dan pintar memasak di mata Fandi, dan merupakan gambaran figur calon istri idamannya. Restu dari kedua orang tua Fandi juga telah berada dalam genggamannya. Fandi juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup lumayan. Bahkan Fandi telah berhasil mencicil sebuah rumah yang kelak akan dia tempati bersama istrinya. Senyum Fandi tak henti-hentinya terkembang, membayangkan sebuah pernikahan yang nanti akan dia jalani penuh kebahagiaan dengan sang pujaan hati. Tiba-tiba sebuah ketukan membuyarkan lamunan Fandi. Seorang perempuan setengah baya namun masih terlihat cantik dan berwajah teduh, langsung tersenyum melihat Fandi. "Kamu sudah siap, Nak?" sapa wanita itu, yang tak lain adalah Bu Yuli, ibu dari Fandi. Tanpa menunggu jawaban dari Fandi, Bu Yuli pun masuk. Lalu Bu Yuli menghampiri Fandi dan ikut membantu merapikan jas yang sedang dikenakannya. "Makasih ya Bu, selama ini Ibu selalu menjadi yang terbaik buat Fandi," ucap Fandi seraya memeluk penuh kasih wanita yang melahirkannya itu. Bu Yuli tersenyum sambil balas memeluk sang anak. Bu Yuli juga mengusap-ngusap rambut Fandi. "Iya Nak, kamu juga anak yang baik dan berbakti. Semoga nanti kamu dan Dena selalu bahagia ya." Selesai mengucapkan kalimat tersebut, tanpa tersadar air mata bahagia mengalir di pipi Bu Yuli. Sementara itu di sebuah rumah yang mewah, justru pemandangan berbeda yang terlihat. Seorang gadis cantik berpenampilan modis terlihat sedang menangis di dalam pelukan pria paruh baya. Gadis itu bernama Noni. Noni sedang menangis dalam pelukan Pak Yono, ayahnya. Dan Pak Yono adalah atasan Fandi di kantornya. "Kenapa Noni tak bisa hidup dengan laki-laki yang Noni cintai, Pak?" kata Noni pilu di antara suara tangisnya yang memecah keheningan. Pak Yono mengusap rambut Noni penuh kasih. "Sabar Non, mungkin memang Tuhan takdirkan Fandi bukan jodohmu. Kamu harus ikhlas menerimanya Non." Pak Yono sebisanya mencoba menghibur anak semata wayang kesayangannya itu. Noni kemudian melepaskan pelukannya dari sang ayah. Wajahnya terlihat sangat kecewa mendengar jawaban dari Pak Yono. Bukan jawaban itu yang ingin Noni dengar dari mulut ayahnya. Refleks Noni memutar tubuhnya dan membelakangi Pak Yono. "Kirain Papa beneran sayang sama Noni, ternyata Noni salah," ucapnya setengah merajuk. Wajah sedih yang tadi tergurat di wajah cantiknya berubah menjadi kesal bercampur galak. "Loh, kenapa kamu ngomong begitu Non? Papa sayang banget sama kamu. Cuma kamu satu-satunya harta Papa yang paling berharga di dunia ini. Papa akan lakukan apapun asal bisa membuat kamu bahagia." Tandas Pak Yono kembali mencoba meyakinkan Noni. Noni diam-diam tersenyum licik. Jawaban inilah yang sejak tadi dia tunggu. Noni lalu memutar tubuhnya, dan kini tubuhnya menghadap kepada sang ayah. "Kalau gitu, buktikan dong Pak. Buktikan ucapan Papa. Kalau enggak, Noni akan kabur dari rumah," saut Noni setengah berbisik di telinga ayahnya. Dan untuk yang kesekian kalinya, Pak Yono pun kembali terjebak oleh janji-janjinya sendiri. Noni sebagai anak tunggal tumbuh tanpa kasih sayang ibu kandungnya. Bu Meta, ibu Noni, meninggal 15 tahun yang lalu ketika Noni masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, Pak Yono berjanji akan merawat Noni dengan baik dan tak akan pernah membuat Noni kecewa.
Namun pola didik Pak Yono yang selalu mengabulkan apapun keinginan sang anak malah kini jadi bumerang untuknya sendiri. Noni tumbuh menjadi gadis yang manja, egois, ingin menang sendiri dan selalu memaksakan kehendaknya pada orang lain. Ketika Noni menginginkan sesuatu, dia harus memilikinya. Bila Noni gagal memilikinya atau sesuatu yang dia inginkan itu tidak segera diberikan, dia akan merajuk dan mengancam ngambek dengan mengurung diri selama berhari-hari di dalam kamar. Dan Pak Yono tak mau lagi itu terjadi. Sekarang Noni jatuh cinta pada Fandi yang tak lama lagi akan menikah dengan Dena, kekasihnya. Semua itu terjadi benar-benar di luar kendali Noni. Noni yang awalnya hanya kagum pada Fandi yang ganteng, bekerja keras dan punya wajah mirip salah satu aktor Korea idolanya. Dan seiring berjalannya waktu, Noni malah terobsesi ingin memiliki laki-laki itu. Noni tak peduli meski Fandi sudah punya calon istri. Noni yang biasanya tak pernah mau datang berkunjung ke kantor Pak Yono, mulai rajin datang meski hanya untuk bertemu Fandi. Fandi yang tak punya perasaan apa-apa ke Noni, hanya menanggapi Noni biasa saja. Fandi menghargai Noni sebatas status Noni yang merupakan anak bosnya, tidak lebih. Namun ketika Noni menuntut lebih, Fandi selalu menolak, karena dia ingin menghargai perasaan Dena, sang pujaan hatinya. Noni yang benci dengan yang namanya penolakan, mulai memutar otak bagaimana caranya agar bisa memiliki Fandi. Tak mempan pakai cara biasa, Noni pun menempuh cara yang tak lazim, yaitu dengan bantuan orang pintar. Ya, Noni menganggap Dena adalah penghalang utama yang membuatnya tak bisa memiliki Fandi. Atas bantuan seorang kenalannya, Noni pun kemudian menemui orang pintar yang terkenal di sebuah tempat terpencil di pesisir pantai wilayah Garut Selatan. Noni ingin minta bantuan orang pintar bernama Abah Juki itu untuk menghilangkan nyawa Dena secara pelan-pelan lewat media santet. Tentu saja semua itu tidak gratis. Nominal uang puluhan juta yang diminta oleh Abah Juki langsung disetujui oleh Noni yang memang tak pernah kekurangan uang meskipun tidak bekerja. Soalnya sang ayah pasti akan selalu memberinya uang berapapun jumlahnya. Noni tidak tahu jika Abah Juki ini merupakan orang pintar aliran ilmu hitam yang juga memiliki sifat licik dan cenderung berotak mesum. Melihat Noni yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal, membuat hasrat kelelakiannya bergelora. Selain meminta mahar berupa uang puluhan juta, Abah Juki di luar dugaan juga minta kesediaan Noni untuk melayani hasrat birahinya. Abah Juki berkilah, hal itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Noni dikabulkan oleh jin perewangan yang selalu membantunya mewujudkan semua keinginan para klien yang datang padanya. Awalnya tentu saja Noni sangat keberatan dan menolaknya. Penolakan Noni membuat Abah Juki murka, tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya di depan Noni. Abah Juki tak mau Noni jadi tahu jika dia adalah orang pintar berotak mesum. Tapi bukanlah Abah Juki namanya bila tak bisa meyakinkan para klien yang datang untuk minta bantuan padanya. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah? Maksud saya diganti dengan sejumlah uang gitu, kata Noni mengajukan keberatan. Noni jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya yang dari segi penampilan saja sama sekali tidak menarik. Abah Juki spontan menggeleng. Ya bisa atuh Neng. Neng kan mintanya santet yang paling bagus, paling yahut, paling tokcer, mutakhir, jempolan. Nah itu kan sudah dari sananya minta syarat supaya Neng mau ngelayanin saya, jawab Abah Juki dengan nada bicara sedekat menekan. Noni terdiam. Sepertinya Noni sedang sibuk menimbang-nimbang dulu sebelum mengambil keputusan. Melihat Noni yang masih bimbang, Abah Juki kembali mencoba meyakinkan Noni. Pokoknya mah Neng percaya sama Abah. Kalau Neng pakai santet kelas tinggi yang ini, nanti perempuan yang difoto itu bakal sakit-sakitan dalam waktu yang lama. Nah habis itu laki-laki yang Neng incar bakal jijik sama dia, lalu bakal batalin pernikahan mereka. Abah Juki mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Noni yang tampak masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi bagaimana atuh Neng?
Mau dilanjutkan atau Neng mundur saja? Saya mah tidak masalah, tambah Abah Anom kembali menekan Noni dengan nada bicaranya yang tegas. Tanpa ragu, Noni mengiyakan. Baik, Abah, saya bersedia. Yang penting laki-laki itu menjadi milik saya sepenuhnya. Abah Juki manggut-manggut seraya mengusap-ngusap janggutnya yang menjuntai panjang dan telah dipenuhi dengan uban. Abah Juki terlihat puas dengan jawaban Noni, karena sejak pertama kali melihat Noni datang, dia sudah sangat tertarik untuk bisa menikmati keindahan tubuh gadis itu. Sementara itu, Dena sangat bahagia karena Fandi benar-benar datang melamarnya, dan acara lamaran sederhana itu pun berjalan dengan lancar. Senyum penuh kebahagiaan tak pernah lepas dari bibir merahnya. Nindi, saudara sepupu Dena, juga ikut bahagia dan mendoakan semoga persiapan pernikahan Fandi dan Dena berjalan lancar hingga harinya. Namun tiba-tiba Nindi dikagetkan oleh kedatangan sosok gaib penjaganya, yaitu Nyai Nimas Ayu. Setahu Nindi, selama ini Nyai Nimas Ayu hanya akan muncul ketika situasinya genting dan mengancam keselamatan dirinya. Nyai Nimas Ayu tampak memandang tajam ke arah pintu depan, di mana tampak seorang sosok kakek-kakek tua berjanggut panjang dan berpakaian hitam berdiri memperhatikan sekitar. Namun saat sosok kakek tua berjanggut panjang itu, yang tak lain adalah Abah Juki, menyadari dirinya sedang dipantau oleh Nyai Nimas Ayu, dia pun segera buru-buru pergi. Nindi yang sempat melihat kehadiran Abah Juki bertanya ke Nyai Nimas Ayu, "Ada apa, Nyai? Kenapa Nyai sampai datang?" Sosok cantik Nyai Nimas Ayu dengan baju adat khas Balinya langsung mendekati Nindi. "Minta sepupumu agar berhati-hati, Nin. Ada orang yang mau berniat jahat padanya," ucap Nyai Nimas Ayu masih sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Nindi sempat kaget mendengar ucapan penjaga gaibnya itu. Dia tak menyangka kenapa ada orang yang ingin berniat jahat pada Dena di hari kebahagiaannya. Apalagi selama ini Nindi kenal siapa Dena. Dena orang baik, ramah, bahkan banyak orang yang sayang karena kelembutan hati dan sikap ringan tangannya. "Siapa orangnya, Nyai?" tanya Nindi sambil ikut celingukan mencari orang-orang yang dimaksud oleh Nyai Nimas Ayu. "Saya tidak tahu pasti. Mulai hari ini, minta sepupumu agar jangan terlalu percaya pada orang yang pura-pura baik padanya," tandas Nyai Nimas Ayu dan kemudian menghilang. Nindi hanya bisa manggut-manggut meski masih bingung. Belum bisa dia mencerna sepenuhnya tentang apa yang disampaikan oleh penjaganya tersebut. Nindi melirik Dena yang sedang berbincang dengan Fandi. Nuansa kebahagiaan mereka berdua begitu memancar, membuat semua orang termasuk Nindi jadi ikut merasakannya. Singkat cerita, hari itu Dena akan menuju ke sebuah butik untuk melakukan fitting baju pengantinnya. Fandi minta maaf tak bisa menemani karena ada tugas kantor yang belum diselesaikannya. Terpaksa kemudian Dena minta ditemani oleh Nindi. Tentu saja Nindi yang kebetulan sedang tak ada kegiatan pun menyanggupinya. Sejak tahu bahwa Fandi dan Dena telah melakukan prosesi lamaran, Noni mulai meminta sang ayah untuk sering memberikan banyak tugas kepada Fandi. Hal itu merupakan salah satu taktik culas yang dijalankan Noni untuk memuluskan rencananya. Singkat cerita, sesampainya di butik, Dena sudah sibuk memilih-milih pakaian pengantin yang nanti akan dikenakannya. Pilihannya pun jatuh pada sebuah baju pengantin berwarna putih dan berbahan brokat. Namun saat baju pengantinnya dicoba oleh Dena, tiba-tiba resleting bagian punggung baju pengantin tersebut copot dan robek. Dena sedikit heran. Tadi baju pengantin tersebut bila dilihat dari ukurannya cukup longgar bila dia kenakan. Ditambah lagi Dena juga sempat menjalani diet beberapa bulan sebelumnya demi bisa tampil cantik di hari pernikahannya nanti. Nindi juga ikut merasa keheranan. "Kok bisa robek sih?" suhut Dena seraya ikut memeriksa baju pengantin yang telah dia lepaskan. Nindi yang melihatnya juga ikut keheranan. Sebabnya dia dan Dena sama-sama tak begitu gemuk. Tingginya pun tak begitu beda jauh. Nindi perkirakan baju pengantin yang tadi juga akan longgar bila dia kenakan. Rasanya mustahil bila sampai resletingnya copot, apalagi bajunya robek di bagian punggung. "Kok perasaan aku jadi gak enak gini ya, Nin?" ucap Dena. Nindi mendelik ke arah Dena, tapi Nindi tak menimpali karena dia masih bingung harus berkomentar apa.
Dia khawatir salah bicara. Makanya Nindi memilih untuk diam dan hanya menyimak keluhan Dena. "Kamu tahu gak, Nin, semalam aku mimpi buruk banget. Ada ribuan ulat bulu berwarna hitam tiba-tiba menempel di badanku. Ih, kalau diingat-ingat lagi, serem banget tahu." Kali ini kedua bola mata Nindi membulat. Dari ekspresinya terlihat bahwa Nindi sangat kaget. "Hah? Kamu serius, Nin?" tanyanya. "Iya, ngapain aku bohong? Tapi anehnya mimpi itu berasa nyata banget, Nin. Nih, kamu lihat tangan dan kaki aku jadi merah-merah tuh sekarang, kayak abis kena ulat bulu. Mana gatel banget lagi," saut Dena seraya menunjukkan tangan dan kakinya yang bentol-bentol. Sesekali Dena menggaruk bagian yang bentol tersebut. "Jangan-jangan benar katanya ini Mas Ayu, bahwa ada orang yang akan menjahati Dena," Nindi berucap di dalam hatinya. Tak mau sang sepupu jadi kepikiran yang tidak-tidak menjelang acara pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Nindi memilih untuk menenangkan Dena. "Ah, udah Den, jangan terlalu dipikirin. Mending sekarang kita ke apotek aja yuk, beli obat gatel yuk, biar kamu cepat sembuh. Jangan-jangan kamu alergi," ajak Nindi. Nindi lalu menarik tangan Dena. "Oh iya, baju pengantinnya kan cuma robek dikit di bagian punggung. Ya udah kamu beli aja, kan nanti kita bisa minta tolong tukang jahit buat diperbaiki," sambung Nindi. Dena pun mengangguk. Setelah dia membayar ke kasir, Dena pun menghampiri Nindi yang telah menunggunya di parkiran. Sementara malam itu, Fandi yang telah bersiap pulang karena telah menyelesaikan tugasnya tiba-tiba kaget melihat kedatangan Noni. "Noni?" ucapnya antara kaget dan bingung. Dari kejauhan Noni tersenyum sambil menghampirinya. "Iya Van, ini aku bawain makanan sama kue-kue buat kamu dan buat Dena. Mohon diterima ya," kata Noni seraya mengangsurkan 2 plastik besar berisi makanan dan kue-kue yang dibawanya. Fandi tampak sungkan menerimanya. "Duh, kenapa repot-repot sih Non? Saya kan jadi gak enak sama kamu. Mana ini banyak banget," saut Fandi. "Gak apa-apa Van, anggap aja ini bingkisan kalau saya ikut berbahagia karena kamu dan Dena bakal nikah." Noni kembali tersenyum manis ke arah Fandi. Sebuah senyum manis yang dipaksakan. Sebuah harapan palsu yang dia berikan hanya ingin terlihat baik di depan Fandi. Namun tak sesuai dengan isi hatinya yang mengutuk dan mendoakan agar Fandi dan Dena batal menikah. Kebahagiaan Fandi ibarat duri yang menusuk ke dalam dan menggoreskan luka di hatinya. Noni yang telah terlalu dalam dibutakan cinta bahkan sudah tak lagi memakai akal sehatnya. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan kamu, Van. Sampai aku rela melayani nafsu bejat dukun sialan itu. Asal kemauanku tercapai untuk memiliki kamu, dan aku gak mau semua rencanaku gagal," bisik Noni di dalam hatinya. Lalu menatap lekat punggung laki-laki tampan yang kini mulai berlalu dari hadapannya. Malam itu sepulang dari kantor, Fandi tak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke rumah Dena untuk mengantarkan makanan dan aneka titipan kue dari Noni. Dena menerimanya dengan wajah sangat gembira. "Wah, gak nyangka anak bos kamu baik banget ya Van," ucap Dena ketika menerima bingkisan tersebut. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya sebagai bentuk kebahagiaannya. Fandi hanya tersenyum tipis. "Iya, Noni memang baik. Tapi buat aku tetap kamu satu-satunya bidadari yang boleh mengisi singgasana hatiku," saut Fandi sambil menoel dagu Dena. "Apaan sih, gombal," ucap Dena dengan muka yang memerah menahan rasa malu. Tapi hati Dena senang karena Fandi selama ini selalu bersetia kepadanya. Dena bukannya tak tahu, banyak gadis yang jatuh hati pada wajah tampan Fandi. Namun Dena yakin Fandi bukanlah laki-laki yang senang memanfaatkan ketampanannya untuk hal yang tak baik. Selama 2 tahun menjadi kekasihnya, Fandi tak pernah sekalipun menyakiti hatinya, apalagi menduakannya. Setelah Fandi pulang, Dena langsung mencicipi makanan pemberian Noni. Tak lupa Dena menelpon Nindi agar ikut mencicipinya. Sayangnya, Nindi sedang berada di rumah temannya dan tak bisa datang ke rumah Dena. Setelah merasa kenyang, Dena pun ketiduran. Dena tak menyadari jika semua kue pemberian Noni tersebut sebelumnya telah dijampi-jampi oleh Abah Juki dan menjadi salah satu media santet kiriman untuk Dena. Di tempat lain, Noni tersenyum puas saat diberitahu Abah Juki jika santet ulat bulu yang dia kirimkan telah mulai aktif.
Noni hari itu kembali datang ke tempat praktek Abah Juki karena harus menyerahkan beberapa syarat tambahan untuk sesembahan ke sosok gaib Raja Ulat yang menjadi jin perewangan Abah Juki. Sebenarnya Noni sudah malas bila harus datang lagi dan bertemu Abah Juki. Ya, Noni masih trauma karena tempo hari dia diminta untuk melayani nafsu bejat Abah Juki yang lebih cocok menjadi kakeknya itu. Besok kamu akan dapat kabar bahwa perempuan itu menderita gatal-gatal parah di wajah dan seluruh tubuhnya. Dan Abah jamin tak bakal ada orang yang bisa menyembuhkannya selain Abah, kata Abah Juki sambil tertawa terbahak-bahak. Noni yang ada di hadapannya tampak tersenyum. Kali ini Noni sengaja memakai baju tertutup dan celana panjang agar jangan sampai mata Abah Juki kembali jelalatan memandang tubuhnya seperti tempo hari. Mampus kau Dena, tak lama lagi kau akan dicampakkan oleh Fandi, batinnya di dalam hati. Abah Juki memperhatikan dengan seksama rasa puas yang ditunjukkan oleh Noni. Noni tak tahu bahwa dia akan kembali dibodohi oleh Abah Juki, karena kali ini kembali Abah Juki minta dilayani Noni di atas ranjang. Noni sempat menolak, tapi ancaman Abah Juki yang akan menyantetnya dari jarak jauh membuat nyali Noni ciut. Noni pun terpaksa mengikuti kemauan Abah Juki Sugiono ini, meskipun lagi-lagi harus mati-matian menahan rasa jijik akibat harus meladeni nafsu seorang tua bangka yang telah berbau tanah. Malam itu, Dena kembali mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Dena seperti melihat ada ribuan ulat muncul di kamarnya. Ulat-ulat tersebut ada yang merayap di tembok, berkerumun di lantai, di atas kasur, dan sisanya tahu-tahu sudah merayap di sebagian wajah dan tubuhnya. Dena teriak histeris karena ketakutan melihat banyaknya ulat yang tiba-tiba menyerangnya. Tapi meski Dena berusaha keras untuk berteriak sekencang-kencangnya memanggil ibunya hingga tenggorokannya terasa sakit dan perih, suaranya malah tak kunjung keluar. Tubuhnya juga terasa berubah menjadi kaku seperti patung, sama sekali tak bisa digerakkan. Dena hanya bisa menangis karena merasa sangat tak berdaya. Dena juga mencoba menahan rasa sakit dari bulu-bulu ulat itu yang menancap dan mencengkram dengan kuat di setiap jengkal kulitnya. Air matanya berjatuhan membasahi kedua pipi mulusnya. Rasa takut Dena semakin memuncak ketika tiba-tiba kamarnya berguncang seperti ada gempa bumi, disusul kemunculan sosok ulat raksasa sebesar gajah dewasa yang perlahan merayap mendekatinya. Dena sudah benar-benar pasrah dengan apa yang akan menimpanya, sampai akhirnya Dena mendengar sebuah bisikan suara halus seorang perempuan yang terdengar begitu merdu dan menyejukkan hatinya. Jangan takut Dena, kamu harus ingat kepada Sang Penciptamu yang lebih maha segalanya. Lawan semampu kamu. Jin jahat itu biar saya yang urus. Dena pun manut meski tak tahu itu suara siapa, tapi dia yakin siapapun itu punya niat baik untuk membantunya. Dena pun sebisanya membaca ayat suci dalam hatinya meski masih diwarnai dengan ketakutan karena teror ulat bulu di kamarnya semakin menggila. Jumlah ulat bulu yang datang pun makin banyak hingga kamarnya telah berubah menjadi lautan ulat bulu berwarna hitam yang membuatnya semakin ketakutan. Tepat ketika sosok ulat bulu raksasa tadi hendak menindih tubuh Dena, tiba-tiba entah dari mana muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan yang langsung menendang sosok ulat bulu raksasa itu hingga jatuh terpental dari atas ranjang Dena. Wanita itu berpakaian khas adat Bali dengan sekuntum bunga terselip di telinganya. "Jangan coba-coba kamu ganggu anak ini, dia berada dalam perlindunganku," ucap wanita cantik berpakaian adat Bali tersebut dengan suara tegas mengancam. Ya, dia adalah Nyai Nimas Ayu, sosok penjaga gaib Nindi. Rupanya ketika beberapa jam lalu Dena menelpon Nindi memintanya mampir ke rumah untuk mencicipi makanan dan aneka kue dari Noni. Nyai Nimas Ayu sedang berada di dekat Nindi. Nyai Nimas Ayu merasakan ada hawa jahat yang ikut masuk ke rumah Dena. Nindi yang masih sibuk dengan tugasnya meminta tolong Nyai Nimas Ayu untuk membantu Dena.
Dan benar saja, ketika sosoknya ini Mas Ayu datang, Dena sedang diteror oleh ribuan ulat bulu gaib berwarna hitam di kamarnya. Disusul dengan kemunculan sosok Raja Jin mereka yang berwujud ulat bulu raksasa yang hendak mengambil sukma Dena agar bisa dibawa ke alam mereka. Untunglah Nyai Mas Ayu datang di saat yang tepat. "Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusanku?" bentak Raja Jin itu yang merasa murka karena kedatangannya ini Mas Ayu menggagalkan tugasnya mengambil sukma Dena. Tak gentarnya ini Mas Ayu malah mengolok-olok Raja Jin tersebut. "Percuma kamu punya badan sebesar itu kalau telingamu tuli. Tadi aku kan sudah bilang gadis ini berada dalam perlindunganku. Jadi kamu jangan coba-coba mengganggunya, apalagi lancang mengambil sukmanya. Kalau tidak..." Nyai Mas Ayu sengaja menggantung ucapannya. Bukannya takut, Raja Jin tersebut malah balik menantang Nyai Mas Ayu. Ya, karena sosok Nyai Mas Ayu terlihat hanya berwujud seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali, maka Raja Jin itu jadi meremehkan Nyai Mas Ayu. "Kalau tidak apa? Kenapa tak kau lanjutkan ucapanmu, hei Jin cantik?" Raja Jin tertawa mengejek. Nyai Mas Ayu tak mau berdebat dengan Raja Jin. Dia pilih langsung menghajar si Raja Jin dengan mengambil sekuntum bunga yang terselip di telinganya, dan kemudian melempar bunga tersebut tepat mengenai mata sosok Raja Jin berbentuk ulat bulu berwarna hitam itu. Terdengar erangan kesakitan dari si Raja Jin. Mata kirinya yang tertancap bunga mengeluarkan darah pekat berwarna hitam. Sialan kau, berani-beraninya kau menyerangku. Rasakan pembalasanku ini," kata Raja Jin dengan penuh kemarahan. Raja Jin tersebut tampak sedikit membungkukkan badannya seraya komat kamit seperti merapalkan mantra. Dan lalu sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Puluhan bulu berbentuk runcing dan berwarna hitam spontan keluar dari tubuh Raja Jin tersebut dan lalu meluncur menyerang ke arah Nyai Mas Ayu dari berbagai arah. Dengan gesit, Nyai Mas Ayu mencoba menghindari setiap tusukan bulu berbentuk runcing tersebut. Dengan lari jempalitan seraya sesekali menendang ke sana kemari hingga beberapa bulu berbentuk runcing tersebut jatuh terpental ke lantai dan berubah menjadi asap. Raja Jin nampak takjub melihat Nyai Mas Ayu yang sempat dia remehkan. "Rupanya kau hebat juga bisa menghindari senjata andalanku. Tapi mari kita lihat apa kau sanggup menghindar dari ini," ucap Raja Jin. Kemudian Raja Jin menggoyangkan tubuhnya dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang nyata di depan Dena dan Nyai Mas Ayu hingga membuat Dena semakin ketakutan. Betapa tidak, dari tubuh Raja Jin berterbangan ratusan ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada ukuran ulat bulu normal. Bukannya gentar, Nyai Mas Ayu malah tersenyum mengejek. Beliau melirik sejenak ke arah Dena yang masih terus gemetar ketakutan. "Kuatkan hatimu anak cantik, biar kau bisa membantuku melawan Raja Ulat Bulu sialan ini," katanya sambil tersenyum ke arah Dena. Dena tak menjawab dan hanya mengangguk pelan. Dena mencoba menguatkan dirinya, mencoba untuk tetap fokus karena dia belum bisa bebas dari ikatan gaib Raja Jin yang telah membelenggunya. Tak membuang waktunya ini Mas Ayu membuat gerakan seperti penari Bali yang sedang menari. Awalnya gerakannya pelan, lalu makin lama makin lincah dan setiap gerakan seperti mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat. Ratusan ulat bulu yang tadi hendak menyerang Nyai Mas Ayu dan Dena tiba-tiba bermentalan seperti tersapu angin kencang. Lalu satu persatu berjatuhan dengan kondisi melepuh seperti terbakar dan jatuh terbanting tak bergerak sama sekali. Tak lupa kemudian Nyai Mas Ayu membuat pagar gaib seperti selubung berwarna putih untuk melindungi Dena dari serangan Raja Jin dan anak buahnya. Sebelumnya, Nyai Mas Ayu menghembuskan angin lewat tangan kanannya, lalu diarahkan ke tubuh Dena yang masih terjerat tali gaib milik Raja Jin. Di luar dugaan, tali gaib tersebut tiba-tiba bergerak sendiri seperti ular dan lalu terlepas dari tubuh Dena. Dena bernafas lega karena bahagia bisa terlepas dari tali gaib yang sejak tadi membuatnya kaku tak bisa menggerakkan badannya. "Aku pantang takluk pada perempuan. Kali ini aku takkan segan untuk menghabisimu. Bersiap-siaplah untuk mati di tanganku,"
ancam Raja Jin yang mendengus kesal karena Nyai Nimas Ayu telah berhasil membuat gugur anak buahnya. Dengan sekali lompatan, Raja Jin kini berhadap-hadapan dengan Nyai Nimas Ayu. Raja Jin kemudian membuat gerakan memutar seperti gasing. Disusul keluarnya sebuah senjata berbentuk aneh dari dalam tubuhnya. Senjata tersebut berwarna merah yang ujungnya tajam. Secepat kilat senjata tersebut melesat hendak melukai tubuh Nyai Nimas Ayu. Nyai Nimas Ayu mencoba menghindar namun sedikit terlambat, hingga ujung senjata yang sangat tajam itu sempat menggores bahu Nyai Nimas Ayu hingga terluka. Luka itu membuat bahunya mengucurkan darah. Nyai Nimas Ayu sempat meringis kesakitan. Dena yang melihat kejadian itu sempat hendak mendekati Nyai Nimas Ayu karena khawatir melihat beliau terluka, tapi langsung dicegah oleh Nyai Nimas Ayu dengan isyarat tangannya. "Kamu jangan mendekat, terlalu bahaya. Kembali ke tempatmu semula. Bantu aku dengan terus fokus dan menguatkan hatimu," ucap Nyai Nimas Ayu seraya menahan rasa sakit di bahu kirinya. Namun ajaib, dengan sekali usap luka di bahu kirinya itu langsung menghilang. Kemudian dengan tatapan bengis, Nyai Nimas Ayu menatap ke arah Raja Jin. Tatapan yang membuat bergidik ngeri karena kedua mata Nyai Nimas Ayu berubah merah seperti api yang menyala. "Jangan senang dulu wahai kau jin sialan. Aku belum kalah. Luka kecil ini tak akan membuatku mati segampang itu. Justru aku yang akan mengantarmu kembali ke neraka," katanya dengan nada mengejek. Nyai Nimas Ayu tiba-tiba menghentakkan kedua kakinya secara bergantian seperti gerakan penari kecak khas Bali. Dan lalu mendadak tempat Raja Jin berdiri menjadi oleng dan bergoyang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Dan kemudian Raja Jin tiba-tiba terjatuh dan tak sanggup lagi untuk mengangkat badannya, karena seperti ada tangan tak terlihat yang memeganginya dengan kuat. Semakin kuat usaha Raja Jin untuk melawan, semakin kuat juga kedua tangan tak terlihat tersebut memegangi dan menariknya. Sementara itu Nyai Nimas Ayu semakin gencar menghentak-hentakkan kedua kakinya secara bergantian ke lantai. Gerakan hentakan kedua kakinya begitu berirama, seperti ada alunan musik yang mengiringinya meski tak ada musik apapun yang terdengar. Kedua bola matanya ini Mas Ayu yang sejak tadi berubah merah makin terlihat membawa nuansa kematian yang sangat kental. Hal tak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan dari Raja Jin tersebut. Disusul tubuhnya seperti tersedot masuk ke sebuah lorong yang muncul dari dinding kamar Dena. Tak lama kemudian suasana berubah senyap. Ribuan ulat bulu yang tadi memenuhi kamar Dena pun serentak menghilang tanpa jejak. Anehnya, suara bising dari kamar Dena dari tadi sama sekali tidak membuat ibunya dan keluarganya terbangun. Ibu Dena masih saja tertidur nyenyak seakan tak terusik sedikit pun. Nyai Nimas Ayu kemudian mendekati Dena, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suara lembutnya kembali terdengar menyejukkan. "Kamu tidak apa-apa kan anak cantik? Tidak terluka kan?" Dena spontan mengangguk. "Terima kasih, kamu sudah membantu menyelamatkan nyawa saya. Kalau boleh tahu kamu ini siapa?" Dena memberanikan diri menanyakan identitas Nyai Nimas Ayu. Tapi kemudian Nyai Nimas Ayu hanya tersenyum. "Siapa saya itu tidaklah penting anak manis. Yang penting kamu selamat. Jaga diri kamu baik-baik ya." Tanpa memberi Dena kesempatan untuk kembali bertanya, tiba-tiba dalam hitungan sekian detik Nyai Nimas Ayu telah menghilang. Dena pun langsung terduduk lemas di pinggir ranjangnya, masih syok dengan kejadian yang dia alami tadi. Di tempat lain, Abah Juki yang sedang bersila dalam posisi memejamkan mata. Tiba-tiba tubuhnya terlempar hingga menghantam ke tembok yang berada di belakangnya. Abah Juki pun terbatuk-batuk dan kemudian mengeluarkan darah. Tak berselang lama, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul kobaran api yang tanpa ampun membakar tempat praktek Abah Juki dan menghanguskan tubuhnya. Tak jauh dari situ, terlihat seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali yang berdiri tegak, memandangi puing-puing reruntuhan tempat praktek Abah Juki yang kini telah berubah menjadi abu dengan tatapan yang dingin. Sementara itu, sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil membuang Raja Jin ke alam lain melewati lorong waktu dan membinasakan Abah Juki, Noni yang sedang asik menyantap makan malam dengan Pak Yono tiba-tiba merasa ada sesuatu merayap dari bawah menjalar ke kakinya. Merasa kesal, Noni langsung menepuk benda kecil berbulu berwarna hitam tersebut.
Alangkah kagetnya saat dia melihat bahwa itu adalah seekor ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang besar. Noni semakin kaget ketika melihat meja makannya kini tak lagi menyajikan aneka makanan enak dan lezat seperti yang tadi dia nikmati sebelumnya. Kini meja makannya malah dipenuhi ribuan ulat bulu yang memenuhi meja makan, hingga membuat Noni bergidik ketakutan. Noni kemudian lari ketakutan sambil teriak histeris. Noni masih terus berteriak-teriak ketakutan dan masuk ke dalam kamarnya. Dia mengunci pintu dari dalam dengan nafas tersengal-sengal. Noni berusaha menenangkan dirinya sambil mengusap dadanya. "Ih, kenapa jadi banyak ulat bulu di meja makan sih?" ucapnya sambil bergidik ngeri karena terus membayangkan ribuan ulat bulu berwarna hitam yang tadi sempat memenuhi meja makannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di balik pintu. Disusul dengan suara Pak Yono yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kecemasan. Noni, kamu kenapa nak? Kamu gak apa-apa kan Non?" tanya Pak Yono dari balik pintu. Bukannya membukakan pintu untuk sang ayah, Noni malah makin keras menjerit-jerit ketakutan sambil bersandar ke dinding kamar dekat lemari. Noni tak berani mendekat ke arah pintu sebab di sana telah dipenuhi oleh ratusan ribu ulat bulu yang menempel dan mulai merayap ke arahnya. "Ayah, tolong, di kamar Noni ada banyak ulat. Di kamar Noni banyak ulat bulu ya. Noni takut ya," pekik Noni setengah menangis. Mendengar suara jerit tangis sang putri, Pak Yono mulai khawatir takut hal buruk nimpanya. Pak Yono menggedor-gedor pintu dan mencoba mendobraknya dengan menendang-nendang menggunakan kakinya. Tapi usahanya tak berhasil membuat pintu kamar Noni jadi terbuka. Pintu itu seperti berubah menjadi sebuah pintu besi yang susah untuk dihancurkan. Tak kehilangan akal, Pak Yono segera berlari keluar meminta bantuan warga. Kebetulan salah satu warga tersebut adalah seorang guru mengaji yang baru saja pulang dari masjid. Pak Yono pun meminta bantuannya. Tepat di depan pintu kamar Noni, guru mengaji itu bisa merasakan ada aura berkekuatan gelap sedang menguasai kamar tersebut. Sedangkan suara jeritan Noni terus bergema dari dalam kamar, membuat suasananya semakin menakutkan. Pak Yono tak henti-hentinya meminta Noni untuk bersabar karena dia dan sang guru ngaji itu sedang berusaha mengeluarkan Noni dari dalam kamar. Setelah berdiam diri sesaat, guru ngaji itu pun membuat gerakan-gerakan seperti sebuah gerakan silat. Kemudian dia menempelkan tangan kanannya ke daun pintu yang masih tertutup, sementara tangan kirinya terus bergerak-gerak seperti sebuah gerakan silat. Dan ajaibnya, tak lama pintu kamar Noni pun terbuka dengan sendirinya. Pak Yono terlihat semakin resah melihat sang putri yang sudah terbujur kaku di atas ranjang. Kedua matanya membelalak seperti ketakutan habis melihat sesuatu yang menakutkan. Sebagian tubuhnya seperti ada yang menggerogoti dari dalam hingga meninggalkan bekas lubang-lubang kecil. Sedangkan ranjangnya dipenuhi ratusan ulat bulu yang terus merayap seperti sedang mengelilingi tubuh Noni dan membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. "Noni!" teriak Pak Yono yang langsung menghambur memeluk jasad Noni. Beberapa warga yang mendengar teriakan-teriakan itu pun mulai datang ke arah kamar Noni. Mereka juga melihat apa yang terjadi di sana. Ya, Noni tewas akibat santet ulat bulu yang dia kirimkan dan berbalik menyerang dirinya. Semua itu akibat Raja Jin Ulat Bulu sebagai jin perewangan Abah Juki telah dibuang oleh Nyai Nimas Ayu ke alam jin melewati lorong waktu. Sedangkan Abah Juki sendiri tewas terpanggang akibat ulahnya sendiri. Malam harinya, setelah acara pengajian di hari pertama meninggalnya Noni, Fandi ikut melayat ke rumah duka dikagetkan dengan kemunculan sosok Noni di tengah jalan depan rumahnya. Sosok Noni sungguh mengerikan, sebagian wajah dan tubuhnya berlubang seperti ada yang menggerogoti, persis dengan kondisi tubuhnya ketika ditemukan oleh Pak Yono dan guru mengaji. Rupanya, meski telah meninggal, tapi Noni masih tetap terobsesi untuk memiliki Fandi. Fandi yang sedang mengendarai motornya kaget dan hampir jatuh. "Van, ayo ikut aku, Van. Aku di sini sendirian, Van. Aku gatel, Van." Kali ini suara tangis sosok Noni terdengar pilu menyayat hati. Fandi mencoba menenangkan dirinya. Lalu di tengah rasa takutnya, Fandi mencoba untuk membaca ayat-ayat suci. "Istirahat yang tenang, Non. Aku sudah maafkan kamu kok," ucap Fandi. Tapi suara tangis sosok Noni malah makin terdengar nyaring, makin membuat bulu kuduk yang mendengarnya menjadi merinding.
Aku gak mau pergi tanpa kamu, Fandi. Temani aku, Van, biar aku ada temennya. Kamu kan pernah janji akan ninggalin Dena demi aku, bujuk sosok Noni. Jangan, Non. Kita sudah beda alam, Non. Fandi pun mulai dijajah oleh rasa takut saat sosok Noni malah makin mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Fandi. Sosok Noni terus mengajak Fandi untuk ikut bersamanya, meski Fandi terus menolak untuk ikut dengannya. Fandi pun buru-buru memacu motornya, tapi sosok Noni dengan gigih terus mengejarnya, kali ini sambil tertawa cekikikan. Tepat di sebuah persimpangan jalan, Fandi tak bisa mengendalikan laju motornya. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk tronton melaju kencang dari arah yang berlawanan. Dan kemudian, brak! Terdengar suara benturan yang cukup keras yang berasal dari motor Fandi dan truk tronton yang bertabrakan. Tubuh Fandi terlempar cukup jauh ke pinggir jalan. Kepalanya terantuk batu besar yang berada di pinggir jalan. Dan Fandi pun tewas di tempat. Kematian tragis Fandi menyisakan duka lara yang mendalam untuk sang ibu dan juga untuk Dena. Dena tak menyangka rencana pernikahannya dengan Fandi yang akan berlangsung 2 minggu lagi kini hanyalah sebatas mimpi. Dena hanya bisa memeluk batu nisan Fandi. Nindi yang ikut menemaninya ikut merasakan kesedihan Dena. Nindi terus mencoba meminta Dena agar ikhlas menerima cobaan tersebut. Hingga akhirnya sebuah kebenaran pun terungkap. Pak Yono hari itu tiba-tiba datang menemui Dena ke rumahnya. Pak Yono meminta maaf pada Dena atas nama mendiang Noni. Dan kemudian Pak Yono menyampaikan sebuah fakta yang tak pernah terungkap soal Fandi dan Noni. Jadi sebenarnya Fandi itu tidak sebaik dan seperti yang disangka oleh Dena selama ini. Ternyata Fandi diam-diam menjalin hubungan dengan Noni di belakang Dena. Fandi berkilah dulu dia mau menjalin hubungan dengan Dena karena hanya ingin membalas budi baik ibu Dena yang telah sudi meminjamkan sejumlah uang untuk pengobatan almarhum ayah Fandi. Fandi malah suka pada Noni, tapi dia tak tega untuk memutuskan hubungan dengan Dena. Noni yang telah lama menaruh hati pada Fandi sebenarnya tak tahan hanya dijadikan selingkuhan Fandi. Tapi Fandi berjanji setelah dia menikahi Dena nanti dia akan menceraikannya. Bahkan Fandi telah bersumpah untuk sehidup semati dengannya. Namun Noni yang tak tahan selalu terbakar cemburu melihat Fandi dan Dena yang selalu terlihat mesra. Tak sabar menunggu hingga Fandi dan Dena bercerai.